Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amsayna wa amsal mulku lillah walhamdulillah. La ilaha illa huwa wa ilaihin nusyur. Amsayna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Allahumma inna amsayna fi ni'matin wa afiyatin wa sitrin fa'atimma alaina ni'mataka wa afiyataka wa sitraka fid dunya wal akhirah, amma ba'du. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara serta adik-adik sekalian, jamaah pengajian menjelang berbuka yang dirahmati Allah. Sore hari ini kita akan melanjutkan kajian fikih tentang puasa. Jika di pertemuan Senin yang lalu kita telah menyelesaikan pembahasan tentang satu definisi puasa, baik secara bahasa maupun secara istilah. Kemudian yang kedua, kita juga sudah menuntaskan sejarah diwajibkannya puasa, yakni tarikhu fardhiyatis shaumi, baik secara global maupun secara khusus sejarah diwajibkannya puasa atas umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga kita sudah menyelesaikan tentang pembahasan tentang keutamaan puasa fi fadlis shaumi, di mana keutamaan puasa ini sangat banyak. Di antaranya dengan puasa kita dilindungi oleh Allah dari siksa api neraka, karena puasa itu menjadi junnah. Asyamu junnatum minan nar kajunnati ahadikum minal qital. Puasa itu laksana perisai dari neraka, sebagaimana perisai salah satu di antara kalian dalam peperangan. Juga dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, juga Imam Nasai, Imam Ibnu Majah, Imam Ahmad, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shoma yauman fi sabilillahi azza wa jalla." Barang siapa yang berpuasa sehari saja di jalan Allah, zahzahallahu wajhahu 'anil nar, pasti Allah jauhkan wajahnya dari neraka. Bidzalikal yaumi, dengan sebab puasa seharinya itu, sab'ina kharifan, sejarak 70 musim atau 70 tahun. Sehingga kita puasa sehari di jalan Allah, niatnya ikhlas karena Allah, sesuai dengan tuntunan Rasulullah, maka yang balasannya adalah kita dijauhkan oleh Allah dari api neraka sejarak 70 musim atau sejarak 70 tahun dari perjalanan manusia. Juga di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ibnu Majah juga Imam Hakim, di mana puasa itu
merupakan satu sarana ibadah yang sangat efektif agar kita mendapatkan tiket untuk bisa masuk surga Ar-Royan, di mana surga itu mempunyai pintu, di antara pintunya itu bernama Ar-Royan. Dan pintu surga yang bernama Ar-Royan ini hanya bisa dimasuki oleh para ahli puasa, ya, yakni ahli saum, para ahli puasa. Dan ketika orang-orang telah masuk surga dengan pintu yang namanya Ar-Royan tersebut, maka setelah mereka semuanya masuk, maka akhirnya pintu itu ditutup. Sebagaimana sabda Nabi, inna fil jannati baban yuqalu lahu Ar-Royan, yadkhulu minhu as-shaimuna yaumal qiyamah, la yadkhulu minhu ahadun ghairuhum, yuqalu ayna as-shaimun, fayaqumun la yadkhulu minhu ahadun ghairuhum, fa idza dakhalu ughliqa falam yadkhul minhu ahadun. Al-hadis atau kama qala. Hadis ini kalau dikaitkan dengan riwayat yang lain Bapak Ibu, maka kita akan mendapatkan periwayatan bahwasanya manusia masuk surga itu melalui beberapa pintu. Kalau dia tergolong seseorang yang ahli sholat, wajib ia selalu menjaga 5 waktu di awal waktu dalam keadaan berjamaah di masjid. Dia juga menjaga sholat-sholat sunnah baik tahajud, rawatib, duha, dan sholat-sholat sunnah yang lain, baik itu sholat sunnah yang namanya sholat sunnah khusuf maupun kusuf, sholat istikharah, sholat hajat, maupun sholat sunnah mutlaqah. Maka yang wajib ia tunaikan, yang sunnah ia jalankan, maka nanti ia dipanggil melalui pintu surga yang bernama babus sholah, pintu sholat. Kalau dia tergolong sebagai orang yang ahli sedekah, maka dia dipanggil melalui pintu surga yang namanya babus sedekah. Kalau dia termasuk orang yang ahli jihad, maka dipanggil melalui pintu surga yang namanya babul jihad. Kalau dia termasuk orang yang ahli puasa, maka dipanggil melalui pintu surga yang bernama babur royan. Maka dari sini kita mengetahui bahwasanya keutamaan puasa, dengan puasa itu insya Allah bisa masuk surga melalui pintu Ar-Royan. Ketika hadis ini didengar oleh seorang sahabat Abu Bakar As-Siddiq, maka Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an itu bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, adakah manusia yang dipanggil dari seluruh pintu? Ya dari pintu sholat, ya dari pintu sodako, ya dari pintu jihad, ya dari pintu Ar-Royan. Rasulullah menjawab, ada. Dan engkau termasuk di dalamnya. Ini memang luar biasa ini. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Sehingga kalau ada pertanyaan, siapakah manusia yang terbaik setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka jawabannya adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Beliau adalah sahabat Nabi, juga mertua Nabi,
yang Masya Allah pengorbanannya luar biasa untuk dakwah dan jihad Islam. Ia pertaruhkan seluruh harta bahkan nyawanya sekaligus. Ini sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Kalau ada pertanyaan siapa manusia terbaik setelah Abu Bakar As-Siddiq, jawabannya adalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kalau ada pertanyaan siapa manusia terbaik setelah Umar bin Khattab, jawabannya adalah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Kemudian selanjutnya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Nah, seperti itu. Juga kita sudah menuntaskan tentang keutamaan puasa, di antaranya juga bahwa orang yang berpuasa itu doanya mustajab. Dan ini sudah kita tuntaskan kemarin. Sekarang kita masuk pada bab selanjutnya, yakni fawaiduhu, faidah puasa. Lisiyami fawaidu ruhiyatun wa ijtimaiyatun wa sikhiyatun. Puasa mempunyai beberapa faidah, ruhiyatun, rohani, wa ijtimaiyatun, faidah sosial, wa sikhiyatun, dan juga faidah kesehatan. Minal fawaidir ruhiyati lissaumi, dan di antara faedah rohani dari puasa, annahu yu'awwidus sabra. Puasa itu melatih atau membiasakan sabar. Wa yuqawwiya alaihi, dan menguatkan kesabaran. Ya. Sehingga kalau kita puasa itu memang harus sabar, Bapak Ibu. Sabar menjaga diri dari perkara-perkara yang membatalkan puasa, juga sabar dari atau menjaga diri dari perkara-perkara yang merusak pahala puasa. Perkara-perkara yang membatalkan puasa, insya Allah Bapak Ibu sudah banyak dengar. Yang juga perlu kita ingat-ingat itu ada perkara-perkara yang merusak pahala puasa. Sedangkan perkara-perkara yang merusak pahala puasa adalah segala macam dosa dan maksiat. Sehingga dalam hadis riwayat Imam Bukhari disebut, malam yada' qaulaz zur wal amala bih, falaysa lillahi hajah fi ayyada'a ta'amahu wa syarabahu. Al-hadis au kama qala. Barang siapa yang tidak sanggup meninggalkan perkataan dusta, wal amala bih, dan perbuatan dusta, falaysa lillahi hajah fi ayyada'a ta'amahu wa syarabahu. Maka Allah tidak butuh terhadapnya saat ia meninggalkan makan dan minumnya saat puasa. Artinya kalau Allah tidak butuh ia meninggalkan makan dan minumnya, bagi orang yang berpuasa itu Allah tidak memberi balasan atau pahala dari puasa yang dilakukan. Termasuk juga larangan saat puasa kita tidak boleh yarfus, wala yafsuk, wala yafsuk, wala yaskhaf, wala yajhal. Tidak boleh berkata-kata mesum, ya, cabul dan sejenisnya. Juga tidak boleh yaskhaf, ya, kemudian berteriak-teriak, ya. Sehingga orang puasa memang harus sabar. Misalnya kita dipisui orang, tidak boleh balas misu itu. Balas misu itu menyebabkan pahala dari puasa itu terkurangi, bahkan bisa hilang. Dan juga tidak boleh yajhal, bersikap bodoh, ya. Ini jadi melatih kesabaran.
Termasuk juga misalnya anak kita menjengkelkan saat puasa juga harus sabar. Pasangan hidup kita menjengkelkan saat kita puasa juga harus sabar. Wa yu'allimu dhabtan nafsi wa yusa'idu alaih. Dan juga mengajarkan pengendalian diri. Bagaimana kita mampu mengendalikan diri kita. Wa yujadu fi nafsi malakatat taqwa. Dan juga menumbuhkan di dalam jiwa malakatat taqwa, potensi ketakwaan. Wa yurabbiya, dan menumbuhkannya atau mengembangkannya. Wa bi khassatit taqwa allati hiya al-illatul barizatu minas saumi. Dan secara khusus ketakwaan ini menjadi tujuan jelas dari disyariatkannya puasa. Fi qauli ta'ala, berdasarkan firman Allah Ta'ala, kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Diwajibkan alaikumus siyam, atas kalian berpuasa, kama sebagaimana kutiba diwajibkan, alal ladzina, atas orang-orang min qablikum sebelum kalian, la'allakum tattaqun, mudah-mudahan kalian bertakwa. Sehingga kalau kita rujukan pada teori modern Bapak Ibu, ada input, ada proses, dan ada output, ya. Inputnya itu iman, ya. Prosesnya itu puasa, dan outputnya itu adalah takwa, ya. Sehingga bekalnya iman, prosesnya puasa, dan hasil akhirnya adalah takwa. Sampai-sampai di antara mufakir Islam itu mengotak-atik dari sudut huruf takwa saja itu sudah menggambarkan sifat orang yang bertakwa. Takwa itu ada 4 kata, ya, atau 4 huruf. Huruf ta, huruf qaf, huruf wawu, dan huruf ya. Tak di situ adalah tawadhu, ya, tawadhu. Supaya kita menjadi orang yang tawadhu, rendah hati, tidak sombong, ya. Karena kita itu sesungguhnya di hadapan Allah bukan siapa-siapa, dan kita tidak punya apa-apa. Apa yang selama ini kita anggap milik kita, hakikatnya bukan milik kita. Hakikatnya adalah milik Allah. Semuanya adalah titipan. Kita saat ini dititipi istri, dititipi anak. Ibu-ibu dititipi suami, dititipi anak. Ada yang dititipi mobil, ada yang dititipi sepeda motor, dititipi rumah. Semuanya titipan. Tawadhu itu rendah hati. Tidak boleh sombong juga dengan hartanya, tidak boleh sombong dengan ilmunya, dengan ketampanannya, dengan kecantikannya. Karena hakikatnya semua adalah titipan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tawadhu juga serumpun dengan tadarru', ya, merasa hina di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Merasa lemah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sebenarnya langsung maupun tidak, kita itu disadarkan tentang itu melalui puasa. Sejak subuh sampai maghrib, ya, kita kan tidak makan, kurang lebih 14 jam. Wong gak mangan itu mesti lemes awake, ya, lemes. Lemes, gak berdaya, ya. Kada wong poso yang terus muwet iki, aku gak lesu blas kok poso iku.
kuat aku. Iku malah perlu dicurigai, paling ngombe paling, ya. Sak kuat-kuate wong iku gak mangan 14 jam iku mesti lemes ya. Biar tawaduk dia. Ya, biar tawaduk ya. Kemudian takwa, kof itu qanaah. Qanaah itu merasa ridho ya, merasa puas terhadap pemberian Allah Subhanahu wa taala. Wong Jawa ngarani nerimo ing pandum ya. Setelah kita berusaha secara maksimal, berdoa secara optimal ya, apa yang telah diberikan Allah kepada kita, kita terima secara ridho ya, secara rela dan lapang dada. Maka orang yang qanaah inilah yang bisa menikmati hidup. Namun orang itu kalau tidak bisa qanaah dalam hidupnya, sakjeke urip gak iso merasakan nikmati hidup. Dia akan kurang dan kurang ya. Gajine piroe kurang, penghasilannya piroe kurang. Nek ndak ada qanaah. Melalui puasa kita diajarkan untuk qanaah. Kalau dalam satu riwayat, lisoimi farhatani yafrahuhuma. Bagi orang yang berpuasa itu ada dua kegembiraan, ya. Idza aftara fariha bi fitrihi wa idza laqiya rabbah fariha bi saumih. Ya. Kegembiraan pertama ketika ia buka. Ya, orang puasa akan gembira dengan buka puasanya. Kegembiraan yang kedua, yakni ketika bertemu dengan Allah, orang berpuasa akan gembira dengan pahala puasanya. Ketika kita buka itu, coba Bapak Ibu, kita buka puasa itu. Apa yang kita nikmati itu kan kita terima dengan kesyukuran dan kebahagiaan luar biasa. Ne onoe banyu putih, kemudian adzan maghrib berkumandang, kita minum itu kan sudah merasa seger dan enak. Alhamdulillah. Itu qanaah ya. Kecuali jenengan di depan jenengan banyu putih tapi sing jenengan pikirno sop buah misalnya. Iku yo gak iso, gak sepiro enak terusan ya. Berarti gak qanaah. Apa yang di hadapan kita itu yang kemudian kita nikmati itu menimbulkan sikap qanaah yang luar biasa. Benda, barang, sesuatu yang sifatnya dunia itu kan begitu menggoda, mempesona. Itu kan ketika kita belum memilikinya, ya. Ketika kita belum memilikinya, itu seakan-akan luar biasa menggoda dan mempesona. Tapi begitu kita sudah memilikinya kan biasa-biasa. Itulah karakter dunia. Ya. Dulu Bapak Ibu mungkin merasakan belum punya rumah, ya, belum punya rumah, padahal sudah berkeluarga. Ketika jalan-jalan, delok wong sabojone, kemudian tinggal di rumah itu kan kemudian kita terbayang alangkah bahagianya orang itu sudah punya rumah, sedangkan saya itu kontraktor, kontrak sana, kontrak sini ya, setahun di sana, 5 tahun di sini. Kemudian ketika sudah punya rumah kan menjadi biasa. Mungkin pertama tok, sebulan 2 bulan seperti luar biasa indahnya. Setelah itu kan biasa, ya. Sekarang mungkin jenengan bayangkan bagaimana nikmatnya orang punya Pajero Sport atau mungkin Lamborghini ya. Karena kita belum punya, seakan-akan luar biasa indahnya. Tapi kalau sudah punya, yakin nanti paling lama loh saulan itu luar biasa. Ya, duwe Lamborghini ya, duwe Fortuner, duwe Pajero Sport. Tapi setelah itu ya biasa-biasa. Belum punya istri barang ya kayak ngono ya Pak ya. Nah istri rada siji ya Pak ya, enggak boleh kemudian bosan kemudian dibuang, enggak boleh. Nek jenengan misalnya ingin nambah gak apa-apa, pokoknya adil ya.
Ya. Tapi nek kemudian bosan kemudian dibuang, itu tidak boleh, itu dolim nanti ya. Nah, pokoknya sifat dan karakter dunia itu seperti itu. Dan itu memang yang telah ditetapkan oleh Allah di dunia ini. Karena ada kenikmatan yang abadi, yakni surga. Ya. Nah, di dunia ini ada titik jenuh, ada titik bosan. Maka kita diajari dalam agama kita qanaah, dan itu menjadi karakter orang yang takwa, huruf qaf. Kemudian wawo itu warok. Warok itu hati-hati agar tidak terjerumus kepada sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, nek gambarannya seperti bapaknya Imam Syafi'i itu loh Bapak Ibu ya. Bapaknya Imam Syafi'i itu pemuda miskin yang dulu pernah melakukan perjalanan dari Yaman mau menuntut ilmu ke Mekah, ya. Nggak punya bekal, dia makanan bekalnya itu habis. Lapar dia, ya. Dia kemudian niat untuk wudhu di sebuah sungai. Ternyata di sungai itu ada timbul tenggelam, warnanya kuning kemerah-merahan. Delima ternyata. Akhirnya kemudian ada yang menyebut apel juga ya. Kemudian diambil itu, ya. Karena lapar, ia langsung makan itu. Setelah makan, dia kemudian mikir, lah iki delimoe sapa sing tak pangan iki? Atau apele sapa sing tak pangan iki? Saya harus minta ridho kepada yang punya apel ini atau delima ini. Akhirnya ia turut itu yang namanya aliran sungai ke hulunya. Dan akhirnya dia menjumpai sebuah rumah yang di depannya itu ada pohon delima atau pohon apel. Ia ketuk pintunya, yang pada akhirnya dia pokoknya ingin minta keridhaan dari buah delima yang ia makan. Ya. Tapi ternyata si pemilik buah delima itu mengatakan, saya akan meridhoi buah delima yang kamu makan, tapi syaratnya satu, kamu harus mau menikah dengan anak saya. Ya, anak saya itu buta, tuli, bisu, lumpuh. Nah, bayang apa? Hanya gara-gara delima oleh pasangan wong wedok buta, tuli, bisu, lumpuh. Wong wedok ngono apa sing dijukuk ya? Itu. Tapi karena dia pengen halal segala hal yang masuk ke tubuhnya, ya, akhirnya dia mengiyakan itu. Dan subhanallah tabaraka rahman, ternyata istrinya tidak buta, tidak tuli, tidak bisu, tidak lumpuh. Cantik, Pak. Ternyata buta itu maksudnya tidak digunakan melihat yang haram matanya. Tuli tidak pernah digunakan mendengar yang haram. Juga lumpuh tidak digunakan untuk melangkah atau melakukan hal-hal yang haram. Akhirnya kemudian jadi sepasang suami istri itu. Laki-laki yang soleh, yang sangat warok, dan perempuan yang juga solihah yang luar biasa. Kemudian akhirnya kedua orang itu bertasbih. Ketika cinta bertasbih itu, Pak. Garap PR ya, suwe garap PR ya. Singkat cerita hamil, kemudian melahirkan, lahirlah Imam Syafi'i itu. Dari pasangan suami istri yang sangat warok dan soleh dan solihah. Lah itu wallahu alam bisa jadi buah dari warok. Juga di sini disebutkan faedah sosial, menimbulkan rasa empati, simpati bagi orang yang berpuasa itu langsung merasakan deritanya orang-orang fakir miskin yang kadang nggak makan dan nggak minum, ya, tanpa teori langsung praktek. Karena ternyata lapar itu tidak enak, sehingga kemudian akhirnya kita mikir ada orang fakir miskin kadang makan kadang tidak, ya. Kadang sehari makan, sehari tidak, sehingga kemudian menimbulkan senang sedekah dan membantu orang-orang yang fakir miskin. Kalau faedah kesehatan di sini disebut yutahhirul am'a wa yuslihul ma'idah. Bisa mensucikan, membersihkan usus dan memperbaiki lambung. Wa yunadziful badan minal fadhalat, dan juga membersihkan tubuh dari segala kotoran-kotoran tubuh, warrawasib, dan toksin-toksin atau racun-racun.
termasuk juga memperingan berat badan dan mengurangi lemak di dalam tubuh. Itu faedah kesehatan melalui puasa. Sumu tasyihu, berpuasalah kalian, niscaya kalian sehat. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.